Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama saya Anggi Muhammad Al-Fatrid dari Prodi Agroteknologi semester 1. Dan di sini saya ingin menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah Islam Nusantara. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Di sini apa saja yang Anda ketahui tentang Islam Nusantara? Ya, dari beberapa sumber yang saya ketahui, Islam Nusantara adalah istilah yang digunakan untuk menyebut wujud empiris Islam yang berkembang di wilayah Kepulauan Indonesia dan diperkenalkan dan dipromosikan oleh organisasi Islam Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama pada tahun 2015 sebagai alternatif penafsiran dan representasi Islam global yang saat ini didominasi oleh Arabisasi. Ya tahulah itu segala yang berbau Islam itu identik dengan Arab, karena di Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab. Mungkin mereka menyesuaikan ataupun beranggapan bahwa Arab itu pokoknya Islam harus Arab gitu. Tapi di sini tidak demikian, dan di sini juga menurut Nahdlatul Ulama, akar Islam di Nusantara setidaknya dapat ditelusuri pada abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, prubumisasi, interpretasi, dan vernakularisasi nilai-nilai universal Islam sesuai dengan realitas sosial budaya Indonesia. Ya, Islam Nusantara sendiri diartikan sebagai tafsiran, maksud saya sebagai tafsir Islam yang memperhatikan adat istiadat lokal Indonesia. Dan di sini dalam pembentukan fikihnya, Islam yang moderat sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia dan mencirikan toleransi, inklusivitas, dan inklusivitas dan anti radikalisme. Ya, istilah ini telah menjadi subjek kontroversial. Ya, sini juga ada yang menerima dan ada pula yang menolaknya. Oke, selanjutnya nomor 2. Apa saja dasar epistemologi dan konsep Islam Nusantara? Oke, pertama-tama kita membahas soal konsep Islam Nusantaranya dulu ya. Konsep Islam Nusantara adalah sebuah model pemikiran, pemahaman, dan pengalaman ajaran Islam yang dikemas melalui pertimbangan budaya atau tradisi yang berkembang di wilayah Nusantara atau keseluruhan Indonesia. Nah, dan di sini untuk dasar epistemologinya, di sini dasar epistemologi dalam konsep Islam Nusantara itu ada 3 landasan. Yang pertama teologis, yang kedua itu sosiologis, dan yang ketiga itu antropologis. Oke, di sini yang pertama-tama itu landasan teologisnya berkaitan dengan ajaran Islam yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, yang dalam kutipan di sini pemikiran kalam, dan yang menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai acuan utamanya. Dan kemudian landasan sosiologis adalah interaksi terkait Islam di Nusantara. Sedangkan landasan antropologis di sini adalah penafsiran Islam yang memperhatikan adat istiadat lokal Indonesia dalam pembentukan fikihnya. Oke, dari dasar epistemologi tersebut, di sini juga ada 3 rukun yang sangat berpengaruh dalam Islam Nusantara, yaitu pertama fikroh atau dalam tanda kutip pikiran. Yang kedua itu harokah, yang artinya gerakan atau perbuatan, dan terakhir itu amaliyah yang artinya ibadah.
Oke, selanjutnya kita menjawab nomor 3. Seperti apa pendapat orang yang menolak Islam Nusantara? Mungkin di sini saya ambil 2 poin saja alasan mengapa orang menolak Islam Nusantara. Dan ya, jika ada pemahaman baru kemungkinan ada yang menolaknya, seperti Islam Nusantara ini pemahamannya dari 2015, tapi dari abad 16 itu sudah ada. Oke, berikut beberapa alasan yang saya kutip dari beberapa artikel, tidak saya sebutkan semuanya. Di sini ada istilah Islam Nusantara tidak dianggap sejalan dengan keyakinan bahwa Islam itu satu, dan merujuk pada yang satu atau sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, di sini mereka beranggapan bahwa itu tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Karena Islam Nusantara ini merujuk ke pengaplikasian, merujuk ke penyesuaian di Nusantara ini, karena banyak sekali adat dan istiadat lokalnya. Oke, kemudian di sini ada di sini ada pemahaman yang belum sama frekuensinya. Ya, mungkin ini juga menjadi alasan mengapa Islam Nusantara ada yang menolaknya. Misalkan mereka ini berpikiran adalah, wah ini bid'ah, ini tidak boleh, di Arab tidak seperti itu. Nah, seperti itu. Mungkin itu menjadi alasannya karena orang menolak Islam Nusantara, beranggapan seperti itu. Dan di sini juga ada juga Islam Nusantara dianggap tidak perlu lagi ditambah embel-embel baru ataupun pemahaman baru karena nama Islam telah sempurna. Nah, mereka beranggapan bahwa Islam sudah sempurna dari dulu, dan mereka tidak setuju ataupun tidak respect dengan penambahan pemahaman Islam Nusantara ini, karena yang mereka tahu Islam Nusantara ini di Nusantara seperti Indonesia ini banyak sekali yang menyesuaikan lokalnya, seperti raya panen dan banyak lah. Pokoknya saya juga tidak tahu apa yang menjadi landasan mereka untuk mengadakan seperti itu. Nah, dan hanya 3 itu yang saya sebutkan di sini. Sebenarnya ada banyak di sini, tapi ya berhubung penyimpanan HP saya mau habis, ya kita lanjut soal terakhir nomor 4. Oke, saya akan menjawab nomor 4 di sini. Masyarakat Kalbar menganut beragama-agama, maksudnya berbagai macam agama. Apakah Islam Nusantara bisa menciptakan semangat toleransi antar pemeluk agama? Oke, ini kemukakan menurut saya pribadi di sini bisa. Ya, Islam Nusantara itu menerapkan sistem anti radikalisme dan toleransi, inklusivitas di sini, karena Islam tidak memaksakan umat lain untuk masuk Islam, ya. Dan seperti dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Dan di sini di Kalbar itu masjid dan gereja itu berdekatan, ada yang berdekatan dan saling memahami dan saling respect di Kalbar ini. Seperti contohnya di masjid, saya lupa nama masjid itu juga dekat dengan salah satu gereja, dan dia menurut saya itu sudah menjadi bentuk toleransi yang cukup ya untuk di Kalimantan Barat ini, karena di Kalimantan Barat ini berbagai macam agama yang dianut oleh pemerintah masyarakatnya.
ya termasuk Islam. Di sini dan juga menurut saya itu bisa menciptakan semangat toleransi, ya seperti menghargai orang yang sedang merayakan hari raya di agamanya. Misalkan hari raya Natal itu kita harus respect pada umat Kristen yang sedang merayakan hari Natal, seperti itu. Dan apakah boleh ikut merayakan? Sebenarnya kalau merayakan Natal itu dalam Islam tidak boleh, tapi ya sesuaikan saja bentuk toleransinya, seperti ya hargai mereka yang sedang merayakan, jangan ganggu gugat, dan tidak boleh ada gangguan sedikit pun. Itu adalah bentuk toleransi yang cukup untuk menciptakan semangat toleransi antar pemeluk agama. Dan itu menurut saya dari kemukakan pandangan saya tentang apakah Islam Nusantara bisa menciptakan semangat toleransi antar pemeluk agama. Dan Islam Nusantara sendiri itu juga mengacu pada pemahaman lokal seperti perayaan Maulid Nabi. Di sini itu sering diadakan Maulid Nabi. Ya, mereka di berbagai masjid itu kalau sedang Maulid Nabi ramai pokoknya. Mereka mengadakan tausiah, mengundang Habib, ya bagi-bagi makanan, ya seperti itu yang saya ketahui selama ada di Pontianak ini. Sekian video jawaban ujian tengah semester mata kuliah Islam Nusantara. Saya Anggi Muhammad Al-Fatrid. Terima kasih telah menonton, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.